Oke, di video kali ini kita akan review Superman Superman. by James Gunn ya. Ini adalah film pertama di DC Universe yang udah di-reset ya Ya, oleh salah satu betul. veteran dari Marvel gitu. Oke, jadi kita ke sinopsis sedikit ya, kayak Superman di sini bedanya apa sih? Mungkin di sini kan musuh utamanya seperti yang dilihat di trailer adalah Lex Luthor ya, tapi dia juga ada kayak latar belakang konflik-konflik lain kayak konflik antar negara nih. Jadi awal Iya. problemnya Superman itu adalah karena dia melakukan perbuatan pribadi gitu mencegah negara yang kuat namanya Bolivia ya Iya. untuk menginvasi Jarhanpur kalau nggak salah ya, yang kayak India gitu kan. Nah awalnya masalahnya di situ. Kenapa? Karena dia kan bagaimanapun tinggal di Amerika dan kayaknya dianggap sebagai orang Amerika kan Iya, Superman iya, ini. iya. Jadi kayak ketika dia ikut campur ke dalam masalah peperangan yang di luar Amerika Mhm. nih, nanti khawatirnya kayak itu akan menyeret nama Amerika Amerika. gitu dan jadinya kayak ya itu bagus juga sih kenapa selama ini tuh selalu menempatkan Superman itu kalau dibikin live action ceritanya selalu kayak lawannya monster besar, lawannya extraterrestrial being gitu kan, alien-alien. Harusnya berakar aja nih ada makhluk super kuat, maha kuat di bumi, tinggal di satu negara, dia tuh milik siapa gitu ya kan. Maksudnya ketika dia udah jadi alat negara ya kan, ya udah gitu sama aja kayak kayak Naruto punya Kyuubi gitu kan paling kuat. Itu aja gitu harusnya jadi landasan cerita. Nah, bagusnya di sini dibikinnya itu kayak yang jadi landasan cerita juga gitu Ya, ya. dan bahkan sebenarnya background story dari si villain-nya ini juga kuat banget. Maksudnya kuatnya tuh Heeh. kuat manusiawi. Jadi sebenarnya kayak Lex Luthor ini kayak awalnya kan kita bingung kayak kenapa sih dia melakukan itu, apakah demi kekuasaan atau apa. Nah, tapi ternyata di situ kayak dia tuh hanya orang yang narsistik aja. Jadi dia tuh kayaknya nggak suka melihat ada sesuatu gitu ya yang lebih Lebih hebat, powerful gitu, iya. yang terlihat lebih powerful, lebih diagung-agungkan gitu daripada dirinya sendiri gitu. Di sini aku suka banget versi Lex Luthor. Jadi kalau yang sebelumnya yang di versi Mhm. Snyder, Lex Luthor itu mirip banget sama Joker, kayak orang yang gila gitu loh Oh, yang, iya, 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 "Oh," iya. gitu. Kalau di sini Lex Luthor emang orang pintar, Berwibawa, ya. megalomaniak ya, Iya, iya. kayak bahkan misalnya jatuh, "Pungut pungut," gitu Iya, kan. Itu nyebelin banget sih. berkuasa gitu. Ya pengennya berkuasa dan dia itu nggak sendirian ya, dia punya organisasi Iya. gitu kan. Dan yang diserang di Superman, kan kalau kita tahu ya Superman kuat banget ya, sekali pukul juga udah botak tuh sampai tumbuh lagi gitu rambutnya ya. Tapi yang diserang ini adalah psikisnya gitu. Jadi cara si Lex Luthor masuk adalah dengan nyerang psikis ya. Iya. Mungkin di sini kita masuk spoiler kali ya pembahasannya. Nah, spoilernya adalah Superman turun ke bumi sama pesawat ya, ada namanya Solitude gitu kan. Iya. Ada pesan dari orang tuanya gitu kan. Iya, nah tapi pesan ini kayak kepotong tuh, di Mhm. mana kepotong itu cuma bagian dia cuma tahu sebagian awal dari pesannya, di mana pesannya itu adalah rasa cinta kasih orang tuanya. Superman ini kayak mengira bahwa ya emang seluruh pesannya itu adalah hal yang positif gitu. Ternyata itu kan di akhirnya di-reveal gitu ya, ya berkembang biak gitu. Menurut aku sih ya gimana pun koloni gitu dengan planet asing Iya, gitu. kayak mereka ingin terus memperkuat apa ya? Iya, kan mereka kan punah. Iya, 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 pengen mereka biar namanya ya tetap sama aja seperti berlangsung. manusia ya, Heeh, iya. biar nggak punah gitu ya. Ya udah tapi di situ kan jadi penduduk bumi ngelihat gitu kan. Nah, di situ diserang psikisnya. Tapi di sisi lain Superman juga diserang fisiknya ya. Iya, Oleh iya, dua iya. tuh si Engineer itu keren banget sih aku belum pernah lihat. Iya, Sama iya. si Ultraman. Nah, ternyata Tapi Ultraman-nya cloningnya. sebenarnya kayak sebelum diserang fisiknya tuh emang dia lebih fokus menyerang si psikisnya. Kayak Iya, gimana caranya biar Superman ini menyerahkan dirinya tanpa iya, ada paksaan gitu. iya, iya. Dan sebenarnya kayak di situ pun yang aku suka adalah dibuat momen di mana Superman-nya juga udah merasa kayak lelah dan psikisnya itu udah kena, terus kayak apa yang membuat dia Iya. pada akhirnya Gongnya itu si Krypto ya, anjingnya ya? iya. Heeh. Where's the dog? Dog. The dog, loser! You took the dog! That's right, you get all of this. Akhirnya dia menyerahkan itu juga aku awalnya Iya, kayak pas ngeliat Krypto anjing nih, ini kayak cuma narik pemanis ya gitu pemanis ya. gitu, ternyata sangat ini ya sama ceritanya Iya, gitu, sangat berpengaruh iya gitu, berpengaruh. Nah, heeh. terus udah gitu, di situ kayak kan awalnya dia udah kayak mentalnya kena, terus dia kayak udah bahkan kayak di situ lagi ada momen di mana dia lagi curhat nih sama ceweknya, terus di belakangnya tuh ada monster dan dia udah kayak, "Enggak, gue udah nggak peduli," gitu. Iya, Kayak iya. dia krisis identitas. Nah, terus apa yang membuat dia pada akhirnya kembali? Yang membuat dia pada akhirnya kembali adalah anjingnya diculik. Iya, di situ mana okelah lu kalau mau nahan gue, oke gue ikutin persidangan atau apa, Iya. kejebak gitu ya, tapi
ketika lu musik anjing gua gitu ya, pokoknya ya udah gitu. Dan di situ aku senengnya maksudnya kayak bukan talking no jutsu gitu, bukan yang kayak Iya. sesuatu dia ngobrol sama pacarnya terus tiba-tiba pacarnya kayak bukan karena omongan-omongan bullshit tapi itu Iya, karena dia nyari anjingnya. sadarnya iya dari situ Iya, titik sekedar baliknya nyari gitu. anjingnya doang. Terus aku suka banget pas yang dia dibawa ke Pocket Universe ya, kayak itu terus di dalamnya ada monyet-monyet yang typing ya, itu kayak ke Infinite Monkey Paradox Buzzer, gitu sih. buzzer. Iya, buzzer gitu ya. Terus jadi si Luthor ini kan bikin simulasi terjadinya alam semesta gitu, Big Bang tapi di konten gitu. Makanya di Pocket gitu ya, alam semesta yang miniatur lah gitu. Di situ aku suka banget gitu. Dan kayak untuk jadi kayak di sini tuh backstory-nya tuh kayak emang kuat banget, nggak tiba-tiba sesuatu tuh terjadi karena ada ceramah atau ada omongan dari orang lain gitu, tapi kayak emang ada. Contohnya saat yang siapa itu yang dia bisa bikin jadi kryptonite itu tangannya. Rex ya. Rex. Saat Rex itu nggak tiba-tiba kayak Superman bilang kayak aku bantuin anak kamu terus dia kayak oke, aku hilangkan kryptonite-nya, kamu bantuin. Enggak gitu, kayak itu butuh ada satu momen titik balik di mana dia kayak akhirnya oke, aku akan bantu tapi kamu bantu anak aku juga kayak gitu. Terus kayak salah satunya yang ini juga yang ditembak itu ya, yang tadi Rex itu kan. Iya. Ini kan udah spoiler. Dan terus yang di akhir nih, di momen-momen akhir di mana kayak di awal tuh diceritain kayak kan jadi dia nih dititipin anjing nih sama sepupunya, which is Supergirl. Nah terus kayak anjingnya itu dibawa. Iya, Dan itu yang ketemu sama Terrific tuh kayak lu bawa anjing gitu. Kayak iya soalnya gue nggak mau dia gigitin sapi bapak gue. Iya, jadi kan dia kan sempet kalah lagi, dibabak belurin ya kan, sama Injury segala macem, disembuhin di pedesaan, terus balik lagi ke kota, anjingnya dibawa lagi. Nah gitu. Awalnya kita kira itu hanya jokes aja gitu, jokes selingan, ternyata itu tuh adalah salah satu momen kunci yang sangat penting ya di cerita Iya, ketika ini. dia lawan Ultraman tuh susah gitu ya, udah babak belur lagi langsung dipanggil, ya udah. Nah ini juga bahkan anjingnya itu ngancurin mainan-mainannya juga udah ditunjukin pas dia ngancurin mainannya Mr. Terrific gitu ya. Ya emang dari awal dibilang bahwa anjingnya ini nakal, bahkan pas dipanggil kalian tahu dia lagi apa? Lagi ngejarah pet shop. Terus sama ciri khasnya ya kalau di James Gunn itu humor-humor yang ironis. Jadi antara kayak misalnya nih lagi ngobrol serius, di belakangnya lagi ngelawan intradimensional ya, dipukulin gitu kayak ini lagi ngomong serius ngapain sih, itu di belakang Justice Gang-nya kayak gitu kan ya. Terus yang kayak si Rex-nya komentar mulu, lu tuh aneh banget sih bentuknya gitu loh. Tapi padahal dia kayak jadi ubur-ubur ya, kayak yang jokes-jokes kayak gitulah gitu. Terus nenek-nenek bawa kura-kura padahal dia juga lambat. Itu tuh lucu-lucu yang kayak gitu-gitu ya. Jadi jokes itu bukan yang dari ucapan tapi ditunjukin gitu, ada momen-momen kayak gitu. Iya, termasuk yang buzzer monyet. Iya, buzzer monyet ya dibilang. Terus sama ini sih plusnya lagi Justice Gang ya, itu ngasih warna banget sih. Dan ke kayaknya ini, Justice Gang diperkenalkan di Superman ini, mereka ini superhero, tapi kayak nggak mau juga ikut campur urusan politis gitu, karena mungkin mereka di sini. Iya, mereka tuh superhero as business nggak sih? Iya sih, aku bukan juga karena moralitas, kita harus kalau misalnya benar. kalian ngelihat pernah nonton The Boys, nah mereka tuh adalah tipikal superhero yang kayak gitu. Bahkan kayak Mr. Terrific di sini kan keren banget ya. Iya, terus kayak dia pintar, sih, dia kayak skeptis. Menurut aku itu tuh bukan karena gue harus menyelamatkan gini, kayak dia menurut aku mikir taktis aja. Ketika Luthor ini udah ngeluarin kayak gini, ini akan berdampak buruk gitu. Dia kayaknya kayak gitu kan. Sampai ya udah kita harus coba dulu gitu kan. Dengan yang lain enggak, gue nggak peduli gitu. Itu keren banget. Mr. Terrific ya, walaupun topengnya T gitu. Oke, terakhir ya, kenapa Superman ini sangat bagus ya menurut aku. Menurut kamu juga bagus banget kan? Karena dia balik lagi ini sangat mengakar gitu, sangat manusiawi. Yang gongnya sih sangat di akhir. Sangat manusiawi dan tidak ada logik yang lompatan logika sama sekali. Iya, rapi lah alurnya. Tapi manusiawinya yang pas terakhir dia ngekonfront Luthor ya, dibilang gue sama juga kayak kalian semua, gue manusia, gue merasa seperti manusia gitu kan. Bahkan gue tuh juga bangun tidur, gue nggak tahu ngapain tapi gue tetap melangkah. Itu kan wah ini ngena banget ya. Bahkan dia tuh bisa melakukan apa aja, pindah-pindah planet, tapi dia nggak tahu mau ngapain dulu gitu. Jelas kan, hero tuh walaupun dia punya kekuatan belum tentu dia tahu dia mau ngapain. Di situ dilihatin Superman-nya yang vulnerable yang gitu. Dan ini juga sih kayak di situ juga dia tuh rapi banget, sumpah ceritanya itu rapi banget, sampai di situ kita kayak bisa mengerti kenapa Superman-nya ini yang super kuat, dia tuh tapi bisa semanusiawi itu. Iya, bisa memahami manusia ya. Bahkan setelah dia tahu pesan asli dari orang tuanya yang ternyata di belakangnya itu kayak disuruh
disuruh pokoknya Dominate hal-hal lah yang gitu ya. dominate bumi gitu, dia tuh kayak kenapa dia tetap seperti manusia gitu, nggak yang tiba-tiba oke aku akan menguasai kalian semua. Nah itu tuh background story-nya tuh bahkan rapih, maksudnya kayak bisa banget dipahami kayak kenapa dia bisa sampai sepositif itu gitu. Karena orang tuanya orang baik gitu. Iya, Orang tua orang tua angkatnya. asuhnya itu orang Nah. baik, dan dia percaya 30 tahun dengan bahwa pesan orang tuanya ini adalah Pesan yang baik. pesan yang baik. Jadi ketika itu ter-reveal kayak dia nih udah kokoh dulu Iya, udah kokoh pribadinya nilainya. dia. Iya. Jadi akhirnya dia memilih yang kayak kata bapaknya, yang penting tuh apa yang lu lakukan, siapa diri lu adalah yang lu lakukan, bilang gitu. Iya. Bukan lu alien, lu manusia. Ketika lu milih jadi manusia, bertindak sebagai manusia, berpihak pada kemanusiaan, ya udah gitu kan, kayak gitu. Aku tuh sangat sukanya dia tuh nggak perlu ceritain panjang lebar, dia tuh kayak hanya perlu sedikit cuplikan, tapi itu tuh kayak bisa menjelaskan semuanya. Kayak ada scene sekitar 1-2 menit di mana dia pulang terus ngobrol sama bapaknya, dan kayak di situ kelihatan bahwa si Superman ini emang dididik oleh orang-orang yang baik. Ya di akhir pun kayak oke, gue mau lihat rekaman dari orang tua, karena dia kan rekaman selanjutnya udah yang di akhir-akhir kayak agak belangsak gitu ya, agak disuruh dominasi. Karena dia ngeliat apa rekaman orang tuanya adalah orang tua yang bumi kan, Iya, jadi diliatin dia gitu. malah lebih menganggap orang tuanya itu mungkin adalah ya Iya, orang tua yang dia di bumi yang yang baik di gitu. bumi. Oh iya, sama yang masalah konflik Bolivia sama Janapur ya, itu kayak konflik Israel Palestina aja nggak sih itu? Iya, Jadi kayak di sini iya, tuh iya. kayak paralel gitu sih. Ya, dan ada aja negara yang sebenarnya pengen dapat bagian tapi undercover gitu. Iya, terus bagusnya ketika si bocahnya ngangkat itu kan, wah kalau aku mikir kalau Superman yang datang tuh klise banget, akhirnya kan yang lain gitu ya. Iya, Di situ yang sih menurut aku semua orang tuh bisa jadi pahlawan gitu loh, kayak bisa jadi gak harus Superman, kita gak harus nunggu-nunggu orang yang super super kuat gitu ya. Superman si Amerikanya gitu, tapi siapapun bisa gitu. Bahkan ketika lu nggak percaya bahwa diri lu pahlawan banget gitu ya, ketika lu ya udah praktis aja, lu bisa gitu ke situ, kayak si Green Lantern, Guy Gardner dan Justice Gang-nya gitu, itu bisa ke situ. Ya udah dari skor ya terakhir ya, dari 5 kamu ngasih berapa? Aku kasih 5. Kasih 5. Ya karena untuk aku saat ini kayak belum ada sesuatu yang buat aku kayak aneh, terus kayak background story-nya juga dia rapi banget. Sempurna banget tapi ya berarti ya. Penyajiannya. Karena aku belum menemukan iya sih, kalau aku nyari-nyari kekurangannya apa ya, aku juga bingung ya. Malah kayak lebih ke aku belum pernah nonton, aku udah lama nih nggak nonton film superhero yang aku tegang dan aku peduli banget gitu loh sama hero-nya. Kasian banget gitu dibabak belurin. Malah kayak dia baik-baik gitu, tau-tau diganggu mulu. Kalau aku mau 5 kayaknya sempurna banget, aku 4,5 sih. Iya, mungkin 4,5 karena banyak adegan dewasa ya. Jadi ini inget ya, walaupun ini film superhero tapi nggak mungkin yang kayak SMP ke bawah, nggak usah. Dewasa, adegan dewasa mah nggak apa-apa karena ratingnya. Tapi menurut aku tuh kurang penting nggak sih? Dan mungkin kayak buat anak-anak tuh ini kayak mereka nggak gitu. Iya. Maksud aku juga ya. adegan dewasanya nggak harus dimasukin di situ. Yang Iya, kayak di awal-awal itu maksudnya ya mungkin mau nge-building romance-nya ya, beda-beda lah ya. Udah, oke, sekian review Superman dari kita ya. Abis dari nonton Superman ini kita nonton film sore ya, yang 2 genre beda banget, tapi mari kita lihat ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, Superman yang underrated. Iya, aku agak kayak Superman underrated, sore overrated.